Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wal intifa' wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين إلى أن قال وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على كفر تارك الصلاة وأخذ بها كثير من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبو هريرة وابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله وأبو درداء رضي الله عنهم وتبعهم كثير من السلف minhum al-Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawayh wa Abdullah bin al-Mubarak wa an-Nakhai wa jama'atun kathirun. Fanahikum ya ikhwani bil ahadits ad-dallati ala kufri tariki shalah biha ulai sahabati wal a'immah al-qailina bi muqtadaha walau lam yakun min tariki salati illa i'raduhu an maulahu alladhi khalaqahu fasawwah wa adalahu wa rabbah wa az'amahu wa sagah wa adkhalahu sabilan najati wa arrafahu masayir a'dah fa kayfa yaliku bihadzal 'abdi ad-dha'if adh-dhamim an ya'si ar-rabb al-karim ويطيع الشيطان الرجيم الذي أخرج من الجنة أباه وإلى سبيل الهلكة دعاه فويل لمن تبعه وأجاب دعاه وخالف أمر سيده ومولاه فما أقبح مسعاه وما أعظم بلواه وما أشقى صباحه ومساه وما أخبث سره ونجواه فبادروا إخواني رحمكم الله عند سماع الأذان إلى طاعة الرحمن واحذروا أن يلهيكم الشيطان ويكتنسكم بالتكاسل والتوان فإنه الخزي والخسران. Melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Majmu' Mustamil ala Arba'i Rasail karya Sayyidi Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan. Melanjutkan pembahasan kita di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu disebutkan ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang mendapatkan guyuran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yudfa'u anhumul bala, dan tidaklah mereka dicegah dari bala illa bil ikhlas, kecuali dengan keikhlasan, wa du'aihim, dan dengan doa mereka, wa salatihim, salat mereka, wa du'afaihim, dan orang-orang lemah di antara umat-umat Islam. Maka ketika ada keikhlasan, doa, salat yang mereka jalankan, atau orang-orang yang lemah di antara mereka, membuat bala dicegah dari mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak terjadi kepada orang-orang yang ada di sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ja'at, telah datang riwayat
ahaditsu katsiratun, hadis-hadis yang sangat banyak. Tadullu, yang menunjukkan hadis tersebut ala kufri, atas kekufuran tariki shalah, orang yang meninggalkan salat. Sebagaimana disebutkan di awal kitab ini juga disebutkan man taraka sholata muta'ammidan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka ia adalah telah berbuat kekufuran. Perbedaan banyak ulama mentafsiri, memaknai hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak dari sahabat Nabi mengambil pendapat orang yang meninggalkan sholat secara sengaja ia keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Di antara mereka wa akhadha biha katsirun, banyak yang mengambil pendapat tersebut dari minas sahabat, dari sahabat. Di antara mereka Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kita ketahui, kita kenal beliau Amirul Mukminin, khalifah setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang dijuluki oleh Rasulullah Al-Faruq alladzi yufarriqu bainal haqq wal batil, yang bisa membedakan, memisahkan antara mana yang hak dan yang batil. Para ulama memberikan nama an-natiq bis-shawab, yang selalu berkata, berucap dengan kebenaran. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau keistimewaannya, kemuliaannya sulit untuk digambarkan oleh kata-kata, terlalu banyak, dan itu semua didapatkan karena beliau benar-benar mengorbankan dirinya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, manusia selain para nabi yang termulia setelah Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengeluarkan separuh hartanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau selain menjadi khalifah, saat beliau menjadi pemimpin, memperluas kekuasaan Islam di zaman beliau, sampai Persia yang saat itu kerajaan yang kuat, sulit untuk digoyahkan, Romawi yang sulit untuk digoyahkan, mereka takluk di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang paling kaya, tapi disebutkan oleh Nabi terakhirnya sahabat yang masuk surga. Terakhir sahabat yang masuk surga. Kenapa? Tapi sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Dijamin masuk surga tapi terakhir karena kaya. Saking kayanya kepingin miskin nggak bisa. Kalau kita kepingin miskin gampang. Ya. Hanya saking kepingin miskinnya, ada satu daerah yang panennya itu busuk. Ya, dituku kabeh cek entek. Alah kok wis entek dunyane, hanya punya bergudang-gudang kurma busuk, dibeli oleh daerah Yaman. Raja daerah Yaman yang saat itu kena penyakit bisa sembuh dengan kurma busuk. So gimana neng? Dituku beberapa kali lipat dari belinya. Ya, nggak bisa miskin. Dan luar biasa Abdurrahman bin Auf ini kalau sudah, dan waktu ketika hijrah itu kan nggak punya apa-apa, rumah nggak punya, harta nggak punya, itu dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan sahabat Abu Darda kalau nggak salah, atau sahabat yang lainnya. Itu dipersaudarakan, dikasih tawaran rumah, istri dan harta. Jadi harta dibagi dua, rumah dibagi dua, istrinya dua dikasihkan satu. Yo, kau nak dulur kok ngene wis. Enak. Sak bojo-bojone dikeno ditawari, katanya enggak. Enggak usah repot-repot ngasih saya apa-apa. Cukup tunjukkan aku pasar. Cukup tunjukno pasar. Mana pasar di Madinah itu di mana? Ditunjukkan ke di pasar tersebut. Enggak sampai beberapa bulan wis dadi wong sugih.
Abdurrahman bin Auf. Tapi soge kak ngene. Ayo, kak pelit dikeluarkan hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perjuangan agama Islam, dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf sehingga beliau mendapatkan janji dari Rasulullah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa Mu'adz bin Jabal. Ini Mu'adz bin Jabal, sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah bersama Abu Musa al-Asy'ari untuk menyebarkan Islam di Yaman. Menyebarkan Islam di Yaman, Abu Musa al-Asy'ari dengan Mu'adz bin Jabal, sahabat yang luar biasa. Sampai di Yaman tidak ada orang yang masuk Islam dengan peperangan. Persi dengan peperangan, Khaybar tempatnya orang-orang munafik dengan peperangan. Tapi Yaman secara merata mereka yang masuk Islam tidak ada karena peperangan, hanya karena diajarkan syariahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka memeluk agama Islam. Terkhusus kota Tarim, terkhusus kota Tarim. Wa Abu Hurairah, ini yang hebat lagi, Abu Hurairah ini masuk Islam tahun 7, tahun ke-7 setelah hijrahnya Nabi. Jadi nututi hidupnya Nabi itu kurang lebih 3-4 tahun aja. Tapi beliau menjadi perawi hadis terbanyak, ngalah-ngalahi yang sebelum Nabi hijrah sampai Nabi hijrah, yang masuk Islam di awal hijrahnya Nabi atau sebelum hijrahnya Nabi. Beliau masuk Islam tahun ke-7, tapi perawi hadis terbanyak. Mengapa? Karena beliau adalah termasuk Ashabus Suffah. Siapa itu Ashabus Suffah? Ashabus Suffah itu orang yang nggak punya rumah, tinggalnya di masjid, waktunya hanya untuk beribadah, menimba ilmu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang mendapatkan keistimewaan dari Nabi. Katanya beliau, aku diajarkan oleh Nabi 2 ilmu. Yang satu ilmu ini yang diajarkan oleh Abu Hurairah. Katanya yang satunya lagi, lau basastuhu laqutia hadzal hulkum. Katanya beliau, kalau aku ajarkan ilmu satunya, leherku ini akan dipenggal. Jadi ilmunya nggak bisa disebarkan yang satunya. Yang disebarkan ini satu ilmu. Itu kalau disebutkan di dalam Sahihul Bukhari, itu riwayatnya Abu Hurairah sudah ribuan. Ya, riwayatnya Abu Hurairah di situ sudah ribuan. Belum di dalam riwayat hadis kitab-kitab yang lain. Masih banyak lagi riwayat yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau kisahnya Abu Hurairah yang paling menarik itu saat beliau kelaparan. Yang namanya Ashabus Suffah, nggak punya rumah, nggak ada pekerjaan, hidupnya merawat masjid, hidupnya di masjid mencari ilmu. Jadi kalau ada yang ngasih makan, nggak ada yang nggak makan. Ini sangat lapar saat itu. Subhanallah, ngedang Sayyidina Umar. Ya, ngedang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lewat, pura-pura tanya permasalahan. Sayyidina Umar, ya ditanya apa ya yang bahas, yang ditanyakan. Kandelok raine Abu Hurairah ini, wajahnya Abu Hurairah itu posisinya pucat kelaparan. Wis dijawab tinggal oleh Abu Hurairah, oleh Sayyidina Umar. Ngedang lagi Sayyidina Abu Bakar. Tanya jawaban sesuai pertanyaan, nggak ada lagi. Rasulullah didang pisan mau ditanya, wis gak usah takok, langsung digandeng oleh Rasulullah ke rumahnya. Rasulullah tahu maksudnya tanya iki ngondelok wajahku, aku iki kelaparan. Bener-bener lapar ya, bener-bener lapar. Orang dulu itu nggak pernah mau minta gini, nggak mau. Mek ngetokno tok lek luwe baru wis. Lek saiki ndak iso di make up ketok luwe ku iso wisan. Ya. Lah itu Abu Hurairah diajak oleh Rasul ke rumahnya, tanya ada makanan, nggak ada. Ada Rasulullah cuma susu 1 mangkok, atau diistilahkan itu ceret ya, 1 ceret. Sak ceret ibaratnya misalkan 1 liter. Susu 1 liter. Mereka itu susu itu ibaratnya makan. Ya kalau kita kan enggak, susu itu 4 sehat 5 sempurna. Susu itu minuman bukan makan kalau mereka. Kalau sahabat Nabi itu susu itu makan.
Karena itu doanya mirip dengan doanya makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wazidna minhu. Kalau kita kan waqina adzabannar. Kalau ini wazidna minhu. Podo doa Allahumma barik lana fima razaqtana. Sama, terakhirnya tok beda. Wazidna minhu. Kalau doanya minum, bismillahirrahmanirrahim. Enggak pakai macam-macam. Kalau ini enggak ada doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wazidna minhu. Karena apa? Disamakan dengan makan, kenyang. Susu itu mengenyangkan. Lah sahabat itu kasih susu wis alhamdulillah. Kenyang wis. Nah, kalau kita masih sak drum enggak kenyang. Karena apa? Kita mindsetnya susu itu adalah minuman. Padahal susu itu pengganti makanan, pengganti makanan. Nah, ketika melihat ada 1 liter lah ibaratnya susu. Nah, ini katanya Abu Hurairah, alhamdulillah kemasukan ini. Katanya Rasulullah panggil Ashabu Sufa. Ashabu Sufa itu jumlahnya 70 orang. Ya, jumlahnya berapa? 70 orang. Kalau 1 liter dibagi 70 kira-kira uman piro? Hingga tetes lahir ya. Itu Abu Hurairah sudah disuruh manggilkan bingung. Ya Allah, aku iki wis kelaparan. Ada susu dinyeluk Ashabu Sufa gak uman. Ya, diceluk gak uman, gak diceluk perintah Nabi. Tapi karena keimanannya kepada Rasulullah kuat, tetap berangkat. Panggil Ashabu Sufa 70 orang datang ke rumahnya Nabi. Sampai Abu Hurairah dipanggil oleh Rasulullah, bagikan kepada mereka, tuangkan kepada mereka. Kasih minum susu ini sampai mereka kenyang. Satu persatu kenyang pindah. Bayangin aja Abu Hurairah gak uman temen aku iki wis. Ya, tuang, minum, tambah. 1 orang ini tambah sampai kenyang. Alhamdulillah sudah kenyang, pindah satunya. Tuang, kenyang, pindah sampai 70 orang, sampai 69 orang. Terakhir Abu Hurairah. Wis ini sudah pulang, habis minum, keluar. Kenyang semua. Keluar daripada Rasulullah, kenyang semua. Sejenak Abu Hurairah bingung. Kok ganti-entek ini? Ya. Ini kalau nurut sama guru seperti itu. Ya, nurut sama guru seperti itu. Ojo dibuka pokoknya, dibuka entek. Nah, itu pernah Al-Habib Ja'far bin Syekhana Naskah Pasuruan itu seperti itu. Jadi nuangkan kopi untuk tamunya, dituangkan sendiri. Ada yang fudul, apa fudul itu? Ada rasa kepingin tahu, dibuka, entek. Coba gak dibuka mang. Oh, pernah di cerita lain Rasulullah itu pernah dimasakan ini kikil. Ya, di kikil. Kikil itu ada berapa? Kakinya kambing ada berapa? 4 ya. Tapi kalau istilah kakinya itu 2. Yang 2 adalah tangan. Lah yang Nabi itu yang seneng itu yang kaki. Ya. Lah sahabat itu ngambilkan Rasulullah 1. Katanya Nabi, ambilkan lagi. Ya Rasulullah, kan cuma 2 tok kakinya. Bagian kakinya itu cuma 2 tok. Katanya Rasulullah, kalau kamu ambilkan lagi akan ada lagi. Karena sudah ngomong nggak ada, wis gak ono. Karena sudah terlanjur ngomong nggak ada. Coba dia tadi nurut langsung ngambil ada. Karena sudah Pak Rasulullah yang memerintahkan. Dan seperti Abu Hurairah nih, sampai semua selesai tinggal Rasulullah dengan Abu Hurairah. Ini katanya Rasulullah, wis tinggal aku sama kamu. Kamu minum. Abu Hurairah suruh nambah, minum. Suruh nambah lagi, minum. Sampai Abu Hurairah, ya Rasulullah sudah nggak bisa masuk lagi. Wis kenyang. Terakhir diminum Rasulullah habis. Ini Abu Hurairah menyaksikan secara langsung dan melakukan secara langsung. Ini diantara keistimewaan beliau. Wa Ibnu Mas'ud, ini sahabat Ibnu Mas'ud itu pendek. Ya kalau bahasa sekarang itu kurcaci, apa bahasa? Cebol. Ibnu Mas'ud itu. Sampai pernah diketawai oleh para sahabat yang lainnya. Kenapa? Ngelihat betisnya itu kecil. Jenenge wong cebol kan cuwili imut ngono. Katanya Rasulullah, marah Rasulullah melihat penghinaan terhadap Ibnu Mas'ud. Katanya Rasulullah, tahukah kalian ini betisnya Ibnu Mas'ud 1 betis ditimbang dengan gunung Uhud, maka lebih berat betisnya Ibnu Mas'ud. Di sisi Allah
betisnya Ibnu Mas'ud yang kalian anggap kecil, lucu, imut ini di sisi Allah lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud. Tahu umroh hajinya? Tahu gunung Uhud ya? Kira-kira pirang kilo? Istilahnya sudah bukan kilo, ton kan ya? Berapa ton itu sudah? Nah, sampean ditimbang paling ya 2 kilo ya. Betis kita ditimbang paling 2 kilo. Mentok-mentok 3 kilo, sing lemu-lemu 5 kilo wis. Didol nang pasar ya karo gelem. Itu Ibnu Mas'ud seperti gunung Uhud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas, sepupunya Nabi, yang dijuluki dengan Habrul Ummah. Ulama terbesarnya umat Islam, yaitu Ibnu Abbas, karena dari kecil dapat doanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Alim, pakar fikih, pakar tafsir. Beliau Imam Ibnu Abbas sampai dijuluki Habrul Ummah. Kemudian Jabir bin Abdullah, sahabat Jabir bin Abdullah, beliau ini juga hadir di perang Badar, termasuk orang-orang yang ikut hadir perang Badar. Wa Abu Darda, ini di antara orang yang dimerdekakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Darda yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Lah ini mereka para sahabat Sayyidina Umar, Abdurrahman bin Auf, Mu'ad bin Jabal, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah dan Abu Darda termasuk orang-orang yang menganggap meninggalkan sholat secara sengaja adalah kafir, keluar daripada agama Islam. Wa tabi'ahum katsirun minas salaf, dan orang-orang pendahulu dari ulama-ulama mereka mengikuti pendapatnya para sahabat ini. Di antaranya siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, meninggalkan sholat sengaja kafir, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ishaq bin Rahaweh, Abdullah bin Al-Mubarak dan Imam An-Nakhai serta para ulama-ulama yang lainnya, banyak di antara mereka. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i tidak. Diperinci, kalau meninggalkan sholat secara sengaja karena malas, dan ini yang banyak, itu dia dikatakan telah berbuat maksiat, sehingga dianjurkan untuk dimintai tobat, diperintahkan untuk sholat. Kalau nggak mau dibunuh, kalau tetap nggak mau dibunuh. Ini kalau karena malas. Tapi karena mengingkari kewajiban atau mengentengkan kewajiban, menganggap alah doa ini kufur, keluar daripada agama Islam, murtad, hukumnya murtad. Nah, orang murtad ini naudzubillah, hartanya tidak bisa diwariskan, gantung. Kalau dia kembali kepada Islam dikembalikan, kalau enggak kembali sudah hartanya ini menjadi fake, tidak bisa diwariskan hartanya. Ini orang murtad. Ini di dunia. Di akhirat naudzubillah min dzalik, dia diazab karena kafirnya, diazab karena murtadnya, dia diazab karena meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib dimintai tobat. Kalau menganggap bukan wajib sholat 5 waktu, wajib dimintai tobat. Kalau nggak mau tobat dibunuh. Kalau nggak mau tobat dibunuh, wajib. Fanahikum ya ikhwani bil ahadits dalla ala kufri tariki shalah biha ulai sahaba wal a'imma al ghailina bi muqtadaha. Itu sebenarnya sudah cukup wahai saudara-saudaraku, bahwa hadis-hadis yang menunjukkan kekufuran, kekafiran orang yang meninggalkan salat itu sudah cukup. Apalagi dinyatakan oleh para sahabat dan ulama-ulama yang mengatakan hal tersebut. Sekalipun kita bermadzhab Imam Syafi'i mengatakan tidak kufur, tapi itu sudah cukup untuk menjadikan kita bayangan. Ada ulama yang mengkafirkan, ada sahabat yang mengkafirkan, dan mereka bukan orang-orang yang sekedar mengucapkan, tapi mereka punya dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau lam yakun min tariki shalah illa i'radhu an maulahu alladhi khalaqahu fasawwahu wa adala wa rabbahu at'amahu wa sakahu wa adkhala sabila najah wa arrafahu masaira a'da fa kaifa yaliku bihadzal abdi dhaif adzamim an ya'sir rabbal karim. Kalau andai saja orang yang meninggalkan sholat itu tidak ada apapun kecuali hanya dia berpaling dari Tuhannya,
Jadi hanya saja orang yang meninggalkan salat itu berpaling. Kalau misalkan wis gak kafir, tapi dia dianggap orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang menciptakannya adalah Allah. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dibentuk oleh Allah, diidealkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warabbah, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, rizkinya dari di kandungan sampai keluar sampai besar itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. At'amahu wasagoh, dikasih makanan, dikasih minuman. Coba bayangkan orang tua dari kecil nyusui anaknya, memberikan ASI, baik ibu misalkan atau ayah memberikan susu. Kalau zaman sekarang itu pempes. Kemudian makanan, orang tua rela nggak makan demi anaknya. Minuman dengan segala macamnya. Kemudian tumbuh dewasa disekolahkan sampai pinter atau dipondokkan sampai berilmu, bisa bermanfaat untuk orang lain. Besar-besar orang tuanya nggak digubris, nggak direken. Ini kalau orang menilai ini anak, dikatakan anak apa? Durhaka ya, nggak berbalas budi kepada yang memberikan dia fasilitas dari bayi sampai berhasil. Loh, bagaimana yang memberikan itu semua bukan orang tua kita, hakikatnya yang memberikan adalah Allah. Kita sampai usia 30 tahun, 40 tahun, makanan yang kita makan semuanya enak. Ya. Kenikmatan yang luar biasa diberikan oleh Allah, kok kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah enggak pantas. Apalagi ada pendapat yang mengatakan kufur fa kaifa wa adkhalahu sabilan najah, dan Allah sudah memasukkan hamba tersebut ke jalan yang kebenaran. Artinya menunjukkan, Allah tunjukkan, loh ini loh, kalau kamu menjalankan kewajibanku kamu akan selamat. Dan Allah memperkenalkan tipu daya musuhnya, yaitu setan. Hati-hati, ini menyebabkan kamu masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan oleh para ulama, oleh sahabat, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ilmu-ilmunya, sehingga bisa terhindar daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu semua yang memberikan Allah. Fa kaifa yaliqu bihadzal abdi dhaif. Maka kalau sudah seperti itu, kok bisa pantas tah orang hamba yang rendah, hamba yang lemah ini untuk bermaksiat kepada Tuhan yang Maha Dermawan. Ya, anak sudah diberikan fasilitas lengkap dari kecil sampai dewasa, terus nentang orang tuanya, padahal orang tuanya itu benar. Loh, kalau salah ditentang apa-apa, tapi dengan cara yang lembut. Orang tuanya benar, kok tambah ditentang? Padahal fasilitas sudah diberikan yang luar biasa. Enggak pantas lah, enggak pantas. Kalau berpaling aja enggak pantas, apalagi sampai nentang. Wayuti asyaiton, sudah menentang Allah, patuh kepada setan yang mana mereka adalah musuh. Inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh, jadikan musuh, jangan tambah diikuti. Sudah tahu musuh tambah diikuti. Orang tua kita ada perselisihan dengan orang lain, kok tambah orang lain itu kita jadikan teman. Katanya orang tua kita gimana? Kok niki wis gak nurut nang aku, mending gak nurut tok. Wis gak nurut, manut karo musuhku. Ini double durhakanya ya. Kita kalau nggak patuh kepada Allah aja itu sudah nggak pantas, apalagi sampai ngikut perintahnya setan. Sudah gak gelem sholat, menyebarkan maksiat. Loh, lah kebajut wisan. Sudah berpaling dari Allah, menentang Allah, membantu musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana setan adalah makhluk yang terkutuk, yang dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa masuk ke surga selama-lamanya. Yang mana setan ini selain mendapatkan laknatnya Allah,
dia penyebab mengeluarkan ayah kita semuanya, Nabi Allah Adam alaihis salam keluar dari surga. Siapa penyebabnya? Setan, iblis yang mengeluarkan ayah kita. Ya, sampai bangkrut orang tua kita. Kita kerja di pabriknya orang yang membawa bangkrut orang tua kita. Jare wong tuane ya apa? Kok niki bodoh kene. Iku sing ngerusak bapak biyen lah kok dadi babone kan ngono. Kan gitu. Lah ini ayah kita Nabi Adam alaihissalam di tempat yang mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat beserta istrinya, tapi dirusak oleh setan. Kok kita malah ngikut setan? Jadi Nabi Adam, bodoh nih. Aku metu teko surga gara-gara iki kon melok iki. Yo seluruh nang neraka kon. Jadi ini Nabi Adam alaihissalam. Wa ila sabilil halakati da'ah. Dan setan ini yang mengajak orang ke dalam kehancuran. Ya. Neraka Allah Subhanahu wa taala. Fawailun, maka celaka. Liman tabi'ahu wa ajaba du'a. Celaka orang yang mengikuti, patuh kepada setan dan mengijabai panggilan setan. Apa panggilan setan ini? Gak usah sholat, iku lho ono orkesan asik. Bila perlu kau nyumbang nek ngono. Itu aja kan? Setan. Enak dek ngono. Berfoya-foya, bersenang-senang. Kehidupan ini sekali. Enak-enak no. Wis engko ae lek wis umur 70 nang masjid. Ya, itu aja kan? Setan. Yang jadi pejabat iki ono gaekno proyek kon iso korupsi. Enak kon itu akeh kon kok gini. Gajimu tok gak cukup, kebutuhanmu iki akeh. Kon durung gawe ngene. Terus yang ulama juga demikian. Ya, makanya akeh ulama sing iso dibayar iku akeh. Ulama yang dijadikan gaekno hukum haram, halal ya. Duit wakaf saiki usum ya, usum duit wakaf. Duit ya gak iso diwakafno. Wakaf itu sesuatu yang tidak bisa pindah. Duit kok dadi wakaf, iso dadi dolar, dadi rupiah, dadi macam-macam diwakafno, gak bisa. Jadikan masjid wakaf, panti asuhan wakaf bisa. Kalau masih duit gak iso. Ngolek duit wakaf, duit gak iso. Lah ini dijadikan engko dihukum tetokno hukume. Ya. Dulu awal-awal corona diminta untuk dikeluarkan dalil ndak usah ngadusi mayit, nyolati mayit, gak wajib hukumnya lho wis ah. Mana ngono salat 5 waktu dibuyarno akhirnya suwe-suwe. Siapa? Ya ulama sing digawe dalil. Sing kongkon ngeki dalil ulama diatur. Ulamanya diatur sudah gak pas, gak tepat. Ya ulama yang ngono kon gak nurut kon. Wah, ajur kon martabatmu. Gak dimeloki wong kon, gak duwe dhuwit kon, gak duwe jabatan kon. Ulamane dibisiki mek nurut. Lho iso ta? Bar siso itu bukan hanya sekedar ulama, tapi sudah tingkatannya wali wisan. Bayangkan muridnya 500 semuanya punya karomah. Ono sing iso miber. Yo. Karena keilmuannya loh ya. Duduk terus bantuan jin bukan. Kemuliaan itu yang didapatkan kenapa? Karena ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. 500 muridnya jadi seperti itu. Tapi akhirnya ya Pak, Parsiso terbujuk oleh setan. Karena menyetubui anaknya raja yang minta diobati, kemudian dibunuh, dimasukkan penjara itu Parsiso, akan dibunuh. Setan datang. Parsiso, kamu kalau mau nyembah aku tak bebasno kon. Selamat kan. Ngikut setan mati dalam keadaan menyembah setan. Naudzubillah min. Itu yang sudah makomnya sudah wali, muridnya dadi wali. Ndak niyo mek
embel-embel Ustadz, Kiai, Habib Fulan. Delosor ya. Apa maneh ketok atusan ewu, tebele sakmene ana jejer 10. Ngiler. Ya, motoe asine padang ini iki putih dadine abang kaya wong tangi turu. Lek jarene wong biyen motone biru ketok dhuwit. Ngono. Seperti itu. Semuanya dari setiap posisinya orang, keadaannya orang, setan itu terus memboni, mengajak orang untuk menjadi kawan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya sampai kafir. Ujung-ujungnya sampai kafir. Karena kalau masih berpegang teguh agama Islam, walaupun renang di sini neraka ya, tapi dia akan dikeluarkan oleh Allah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah Islam tidak ada, dia akan keluar daripada dia akan masuk ke dalam neraka abadi, di neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa khalafa amra sayyidihi wa maulah. Sudah menentang Allah, berpaling dari Allah, dia tidak patuh dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tuannya. Kalau sudah seperti ini, fama akbaha mas'ah wa ma a'zama balwa. Sudah terlalu buruk usaha yang ia lakukan, perbuatan yang ia lakukan, bala yang paling besar yang ia kerjakan saat itu. Berpaling dari Allah, nggak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk bala musibah yang terbesar. Tsunami yang paling gede ya. Berapa orang mati? Tidak. Musibatud din a'zam min musibatid dunya. Musibah dalam agama itu lebih besar daripada musibah urusan dunia. Walaupun korban secara zahir adalah korban yang ada itu korban dari musibah dunia, tapi pada hakikatnya musibah dunia terbentuk daripada musibah agama. Kenapa? Orang meninggalkan sholat, lupa dari Allah, bermaksiat kepada Allah, tidak mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bala turun. Ini musibah dunia. Penyebabnya apa? Musibatuddin. Karena itu Imam Muhammad bin Wasi', beliau itu ketika dimintai untuk doa agar bala diangkat, katanya Imam Muhammad bin Wasi', mungkin bala ini karena aku. Ya, mungkin balanya karena aku. Jadi kasarannya Imam Muhammad bin Wasi' mengatakan seperti ini, bisa jadi bala itu dari kita. Ya mungkin kita karena lupa kepada Allah, bala turun, kena gawe wong akeh. Yang terkena musibah banyak orang, penyebabnya zalik. Wa ma ashqa sabahah wa masah. Celaka pagi hari atau sore harinya orang yang meninggalkan salat atau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma akhbatha sirrahu wa najwa. Alangkah buruknya, busuknya hati ataupun sanubarinya orang-orang yang demikian, yang patuh kepada setan, menjauh dari Allah, berpaling dari Allah, menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu diajak kita oleh Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan dengan mengatakan fabadiru ikhwani, ayo cepat-cepat wahai saudaraku, rahimakumullah, mudah-mudahan Allah merahmati kalian. Cepat-cepat apa? Inda sima'il azan, ketika mendengarkan azan, cepat-cepat ila ta'atir rahman, langsung patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajak hayya 'alas shalah, mari salat, langsung cepat. Ketika dengar azan langsung berangkat ke masjid atau musola, sholat. Kalau enggak di masjid atau musola ya di rumah, ya langsung sholat di rumah. Jangan ditunda. Kecuali kalau tunda-tundahan itu ada alasan yang benar, alasan yang benar, bukan dibuat-buat. Seperti apa? Seperti subuh. Subuh itu Nabi mengajarkan setelah azan subuh, kemudian sholat sunnah 2 rakaat,
membaca zikir subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Kemudian membaca doaul fajr yang diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib, diajarkan oleh Rasulullah, lumayan panjang. Nah itu dibaca. Dalam baca itu mungkin sekitar 10 menitan sampai 15 menit dibaca. Duduk cepet-cepetan, ngebut ngepot enggak ya. Nyantai. Lah itu kan enggak langsung berarti. Kan di sini disebutkan ketika dengar azan langsung berangkat enggak. Ya ini langsung berangkat tapi enggak langsung sholat wajib. Diiringi dengan zikir-zikir atau wirid yang diajarkan oleh Rasulullah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ada lampu sama sekali. Enggak ada lampu. Ini zaman biyen ya, enggak ada lampu sama sekali. Anu oblek itu kita bisa membedakan jarak 3 hasta. Oh iki A, iki B, iki C, bisa membedakan. Maka berarti kan sudah padang. Itu diajarkan oleh Nabi SAW. Duduk tang ini wis padang, bukan loh ya. Ya, bangunnya itu sebelum subuh atau pas adzan subuh. Tapi sholatnya mundur, guduk gawe. Main PS ya, ndelok TV atau apa? Ngombe kopi, bukan. Digunakan untuk apa? Untuk zikir, untuk baca doa sampai selesai yang diajarkan oleh Nabi, sholat. Itu yang diajarkan. Asar juga demikian. Asar itu ada perbedaan pendapat mazhab. Kalau Imam Syafi'i mengatakan masuk waktunya asar itu ketika bayangan lebih daripada bendanya. Ya, idza sara dzillu kulli syai' mithlahu wa zada qalilan. Jika bayangan itu sama dengan bendanya dan tambah sedikit. Ibarat misalkan bendanya 1 meter, ini sudah 1 meter 10 cm atau 1 meter 20 cm, masuk waktunya asar. Tapi ada pendapat mazhab Imam Abu Hanifah kalau nggak salah, itu disebutkan idza sara dhillu kulli syai'in mithlah. Bayangan 2 kali lipat bendanya. Bayangan 2 kali lipat bendanya. Misalnya bendanya 1 meter, ini 2 meter. Lah kita nunda sampai waktu tersebut, boleh. Alasan yang tepat ini diajarkan seperti itu. Atau zuhur selain hari Jumat. Zuhur selain hari Jumat. Kalau pas musim panas dan panas, nggak ada payung. Ya, kalau di Indonesia nggak bisa ini. Ini di Timur Tengah seperti itu, panas. Dan kalau keluar, ya apa? Kulit ini gosong. Memang benar-benar panas. Sampai kita waktu di Hadramaut itu kayak kacamata hitam, pakai kacamata hitam. Kalau enggak, itu masuk ruangan koyok petengan, gak kelihatan apa-apa. Kenapa? Terlalu panas dan terang siangnya itu. Sampai masuk ruangan itu seperti gelap. Sampai kadang-kadang serban ini dilebokno banyu, dikai tutupan, tutup masjid garing. Ya masjidnya mungkin sekitar 500 meter mungkin. Bayang dilebokno, ganti diperes loh ya, dimasukno, dikai tutupan, tutup masjid garing. Itu panasnya. Makanya disunahkan ibrod namanya, nunda sampai ada payung atau misalkan agak reda, agak dingin baru sholat. Itu diantara alasan untuk menunda, nggak langsung tepat waktu. Tapi tetap bukan berarti nganggur beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdharu an yulhiyakum syaiton. Hati-hati jangan sampai kita dilupakan oleh setan, wa yaktahnisakum, tipu daya oleh setan. Dengan apa? Bitakasul, malas, watawani, nunda-nunda. Karena itu semua fa innahul khizyu wal khusran. Itu penyebab orang celaka dan orang akan menjadi orang yang rugi. Karena itu yang kita harapkan, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya setan, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bantuan